Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita semua insyaallah masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula kita juga bersyukur karena kita masih dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah kepadanya, terutama pada malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita mensyukurinya dengan kita selalu berusaha tetap menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kajian kita pada Jumat ketiga ini, insyaallah untuk saat ini kita akan mengambil tema pembahasan fikih kembali. Karena ini rasa penting sekali untuk diketahui oleh kita kaum muslimin, yaitu tentang apa? Ini yang sering kali banyak diabaikan dan tidak dipelajari oleh kebanyakan saudara kita kaum muslimin. Apa itu? Yakni tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, kenapa demikian kita bahas? Karena sesungguhnya setiap hari, setiap saat kita selalu menjumpai ada orang yang sakit. Ya. Nah, di dalam agama Islam baik orang yang sehat maupun sakit tetap punya kewajiban yang namanya kewajiban apa? Salat. Karena salat ini akan terus diberikan kewajiban bagi setiap muslim, baik ketika sehat maupun sedang sakit, baik ketika sedang mukim atau di rumah maupun dalam keadaan bepergian, dan dalam setiap keadaan apa saja. Baik laki ataupun wanita, tua maupun muda, maka semua terkena kewajiban yang namanya sholat ini. Dan sholat ini sudah berhenti kewajibannya kalau kita semua sudah mengalami apa? Meninggal dunia. Ya, karena Allah berfirman dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Maka kalau sudah mati, selesailah tugas kita ibadah kepada Allah termasuk sholat ini. Nah, selama masih dalam kondisi kita memiliki kesehatan atau akal sehat, ya, dan kesadaran biarpun dia sakit ataupun tidak sakit, tetap yang namanya sholat itu terus menjadi kewajiban baginya. Oleh karena itu, kita melihat banyak di kalangan saudara kita kaum muslimin, terutama ketika sakit. Coba lihat di rumah sakit itu, ya. Banyak pasien yang sakit ditunggu oleh saudaranya atau keluarganya. Kenyataannya kita melihat banyak di antara mereka malah justru ketika sakit, bahkan ketika hendak meninggal dunia, mereka tidak sholat. Gimana? Ya, mereka tidak sholat. Bayangkan, alasannya sakit. Padahal sakit apapun keadaannya, selama masih punya kesadaran, maka wajib baginya untuk sholat. Nanti akan dijelaskan bagaimana keadaan orang yang sakit itu dianggap gugur kewajiban, seperti apa keadaannya nanti. Baik, insyaallah kita akan bahas. Baik, ma'asyiral muslimin, ini kita sampaikan mengingat saya sering melihat sendiri
Bahkan ketika menunggu ibu saya, bapak saya yang sakit sampai beliau itu meninggal, saya melihat di sekitar kita banyak kaum muslimin yang kebanyakannya muslim tapi nggak sholat. Padahal selama mereka sehat, mereka masih rajin sholat, rajin ibadah ini, ibadah itu. Begitu sakit yang mengantarkannya kepada kematian, justru mereka mengabaikan kewajiban sholat ini. Itu banyak sekali. Karena itu ketika sakit mendatangi kita, maka kita perlu belajar lebih dahulu bagaimana tata cara sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, terutama dalam kondisi ketika sedang sakit. Dan ini perlu kita pelajari sebelum kita mengalaminya atau setelah kita mengalaminya. Baik, bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Tentang masalah ini ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan caranya. Yang paling utama disebutkan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Di sana beliau menyebutkan babu sholatil musafiri wal marid, bab tentang sholatnya orang yang musafir atau pergian jauh, dan juga sholatnya orang yang sakit. Ketika membahas dalil-dalil tentang sholatnya orang sakit, beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya akan kita bacakan di sini. Perhatikan, yang pertama, An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kanat bi bawasir, dahulu saya ini mempunyai penyakit bawasir. Penyakit bawasir itu istilah kita wasir atau ambeien, ya, seperti itu. Penyakit yang ada pada naan dubur atau lubang dubur, itu ya. Itu namanya bawasir atau ambeien atau wasir istilahnya, ya. Nah, dahulu saya pernah mengalami sakit bawasir ini, kata Imran. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati, tentang sholat. Maksudnya tentang kaifiyahnya, tata cara sholat bagi orang yang sakit, yang mungkin sangat sulit, sangat berat kalau dia melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Maka mendengar pertanyaan ini, faqala, Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan cara berdiri, ya, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, ini jika mampu. Fa illam tastati' faqa'idan, maka jika kamu tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Lihat ini, ma'asyiral muslimin. Ini yang kedua. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu pula untuk sholat dengan cara duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah kamu dengan berbaring miring di atas lambungnya. Berbaring miring di atas lambung. Hadisnya rawahul Bukhari, dikeluarkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Perhatikan hadis yang mulia ini. Intinya ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang sakit, apapun jenis penyakitnya dan bagaimanapun keadaannya, selama masih mempunyai akal sehat, masih mempunyai kesadaran, maka tetap diwajibkan untuk mengerjakan apa? Salat. Iya. Nah, ini bukan berarti bahwa kalau sudah sakit berarti bebas sholatnya, tidak. Ya, tetap ketika dia sakit dalam kondisi apapun, selagi masih mempunyai kesadaran, mempunyai akal sehat, ya, maka wajib untuk mengerjakan sholat. Baik, itu yang pertama yang harus kita perhatikan dari hadis ini. Yang kedua, hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, juga menunjukkan tentang petunjuk atau tuntunan Rasulullah SAW tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, nah, bagaimana petunjuk beliau, cara beliau? Beliau menyebutkan ada 3 perkara. Yang pertama, jika orang yang sakit itu dia mampu sholat dalam kondisi berdiri sebagaimana hukum asalnya, wajib baginya sholat dengan cara berdiri. Ya, nah, sholli qa'iman, perintahnya Nabi, sholatlah kamu
dalam keadaan berdiri. Dan para ulama menegaskan, sholat sambil berdiri ini adalah diperintahkan dan hukum perintah ini adalah wajib, bahkan termasuk salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat itu apa? Perkara-perkara yang menentukan sahnya sholat seseorang, dan dia termasuk bagian dari sholat itu sendiri, termasuk berdiri ngadep dalam sholat. Ini hukumnya secara asal wajib dan termasuk rukun sholat. Sehingga kalau ada orang yang sebenarnya mampu berdiri tapi sengaja dia sholat dengan tidak berdiri, bahkan dengan duduk atau dengan tiduran ketika dia sholat, nggak sah sholatnya. Ya, terutama ini sholat yang fardu, sholat yang hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau sholat-sholat sunnah beda lagi. Kalau sholat-sholat sunnah hukumnya bebas, boleh dia berdiri, boleh dia dengan duduk, baik dia mampu ataupun tidak mampu. Ya, tapi kalau untuk sholat fardu ini hukum asalnya wajib berdiri. Gak sah sholatnya kalau tanpa berdiri. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalau dia mengerjakan dengan cara duduk padahal dia mampu berdiri, maka tidak sah sholatnya. Ya, nah ini harus diperhatikan karena sholat termasuk apa? Berdiri dalam sholat wajib dan termasuk rukun sholat. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya ya. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaknya kamu tegak berdiri dalam sholat, yaitu dengan berdiri tegak di dalam sholat yang kamu kerjakan. Maka ini perintah Allah, sehingga Allah mengatakan berdiri di dalam sholat itu hukumnya wajib dan termasuk rukun sholat. Termasuk dalam hadis ini perintah Nabi bagi orang yang sakit pun diperintah untuk sholat dengan cara apa? Berdiri, dengan catatan dia mampu. Ya, nah karena apa? Sebagaimana disebutkan lanjutan hadisnya, fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu enggak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Ini menunjukkan, yakni ukurannya adalah kemampuan. Ketika seseorang ada kemampuan sholat dengan berdiri, wajib dilakukan sholat dengan berdiri. Paham ya? Seperti itu. Ya, wajib dengan berdiri ketika dia mampu. Di samping itu, ya Allah SWT banyak sekali menyebutkan dalam Al-Quran tentang perintah segala sesuatu itu dikaitkan dengan istita'ah atau kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani satu orang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan menegaskan dalam perintahnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Begitu. Maka ini menunjukkan perintah Nabi yang pertama bagi orang yang sholat ketika sakit, yaitu sholat dengan cara berdiri. Paham ya? Ini, dan hukum asal berdiri itu wajib, kecuali kalau itu terutama untuk sholat fardu ya. Wajib itu sholat fardu ya, kecuali kalau dia berhalangan, dia tidak punya kemampuan untuk berdiri ya, apakah dengan sebab mungkin sakit atau dengan sebab yang lainnya, sehingga tidak mampu dia sholat dengan berdiri, maka boleh tidak dengan berdiri ya, karena yang demikian memang disyariatkan. Karena Allah menyatakan dalam Quran dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Sesuatu itu insya Allah mudah dalam agama kita. Sampai-sampai dikatakan tadi, sholatlah kamu dengan berdiri. Enggak mau berdiri, boleh dengan yang selainnya. Kan begitu ya? Seperti itu. Jelas? Nah, itu yang pertama, sholat dengan cara berdiri bagi orang yang sakit dengan catatan apabila dia mampu. Yang kedua, jika dia tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka sebagai gantinya boleh bagi dia sholat dengan cara duduk. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka sholatlah dengan cara duduk. Ya, nah, sholat dengan cara duduk. Lafadznya ini umum, enggak dijelaskan. Duduk piye carane, enggak dijelaskan. Nah, oleh karena itu mungkin ada yang bertanya, lalu
Pertama yang perlu ditanya dulu, apa yang dimaksud dengan tidak mampu di sini? Siapa yang tidak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Nah pertanyaannya, tidak mampu dalam lafaz hadis ini maknanya apa? Apa ukurannya? Apa standarnya? Batasannya? Dikatakan orang ini dikatakan tidak mampu berdiri. Maksudnya apa tidak mampu di sini? Para ulama menjelaskan ma'asyiral muslimin bahwa yang dimaksud dengan tidak mampu ini adalah suatu keadaan yang mana apabila seseorang memaksa dirinya untuk sholat sambil berdiri, maka hal itu akan sangat memberatkannya atau menyebabkan sakitnya bertambah parah, atau semakin melemah tubuhnya, atau juga menyebabkan tidak khusyuk di dalam sholatnya. Panjenengan sakit misalnya, entah sakit kakinya, dengkulnya atau apapun lah, kemudian memaksa diri sholat sambil berdiri, gimana rasanya? Sulit ya? Ngaten Pak ya? Bapak kita ini menjawab, beliau ini sudah sepuh, andaikan sholat memaksa diri dengan berdiri, maka akan menyebabkan masyakoh. Masyakoh itu sesuatu yang sangat-sangat memberatkan. Ya, mungkin bisa berdiri tapi dengan susah payah, jalan saja masih harus dituntun atau dibantu dengan tongkat misalnya. Ya, apalagi sholat sambil berdiri, maka sungguh memberatkan. Nah, kalau itu memberatkan bagi dirinya atau menyebabkan sakitnya tambah parah, atau menyebabkan badannya lemah, atau kalau sudah hampir sembuh malah justru memperlambat kesembuhannya, ya, atau menyebabkan hilang kekhusyukannya karena dia merasa kesakitan ketika sholat dengan berdiri itu sampai rasa khusyuknya itu hilang, ya, maka inilah yang dikatakan berarti orang tersebut mengalami keadaan yang disebut sebagai apa? Tidak mampu. Paham ya? Nah seperti itu makna daripada tidak mampu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nah seperti itu, ya, sehingga ini menunjukkan boleh sholat dengan duduk ketika memang betul-betul kondisinya tidak mampu untuk berdiri. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian juga dari hadis ini diperhatikan, mungkin ada yang bertanya, lalu seperti apa cara duduknya? Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu sholat sambil berdiri, faqaidan, maka hendaknya kamu sholat sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Baik, ma'asyiral muslimin, tentang tata cara duduk dalam sholat ketika sakit seperti apa. Dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, para ulama kita berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholatnya duduk dalam keadaan bersila. Silo kata orang Jawa. Ngertos nggih? Paham nggih? Pinarak dengan cara bersila atau silo, ya. Itu pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat beberapa ulama, di antaranya pendapat Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Lais, Imam Ahmad, Ishaq, dan juga salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang nanti entar lagi akan kita bacakan. Ya, jadi kata Aisyah dahulu dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya pernah melihat Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan duduk bersila. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim, ya. Namun hadis ini nanti akan dibersihkan para ulama tentang kesahihannya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan ayyajlisa muftarishan, hendaknya sholatnya itu duduk dalam keadaan duduk iftirash. Tahu duduk iftirash nggih? Duduk iftirash itu berduduk tasyahud awal, ya, dengan membentangkan kaki yang sebelah kiri, kemudian pantat kita duduk di atas kaki kiri kita, kemudian yang kanan ya ditegakkan. Nah, itu duduk iftirash, sebagaimana duduk ketika kita tasyahud awal, ya, seperti itu. Maka ini pendapat yang kedua. Ini pendapatnya Abu Hanifah, kemudian Zubair, dan salah satu pendapat juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, seperti itu. Dan pendapat yang pertama tadi berdalil dengan hadis Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sholat dalam keadaan bersila. Sebenarnya hadisnya dhaif alias lemah, ya.
hadisnya adalah tidak sahih. Sebagaimana hadis ini adalah sebenarnya merupakan hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, hadisnya dikeluarkan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya, dan para ulama yang mendhaifkan ini banyak sekali. Meskipun Syekh Albani menyatakan hadisnya hasan, namun para ulama yang lain mengatakan hadis-hadisnya adalah dhaif. Termasuk guru-guru kami di Yaman mengatakan hadisnya itu dhaif. Seperti itu. Sehingga karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Lantas bagaimana cara duduk kalau begitu? Kalau tidak ada hadis satupun yang sahih yang menjelaskan tentang tata sholat sambil duduk itu, maka di sini para ulama mengatakan, maka dalam perkara ini karena tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang cara duduk sholat bagi orang yang sakit, maka hal itu menunjukkan bolehnya kita duduk dengan cara apa saja yang seseorang yang sakit itu mampu untuk melakukannya. Baik dia duduk bersila, baik dia duduk iftirash, baik dia duduk tawarruk, atau dengan kakinya yang selonjor ke depan, ataupun duduk di atas kursi. Maka semua itu masuk dalam pengertian duduk secara umum. Sehingga cara duduk yang bagaimanapun, kalau itu memang bisa dilakukan oleh orang yang sholat dan dia merasa nyaman dalam sholatnya dengan duduk dengan cara seperti itu, maka semuanya boleh dan tidak dilarang. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang menentukannya. Paham ya? Seperti itu. Sehingga boleh dengan cara duduk apa saja. Sebagaimana kata ulama, lam yusbit fil kaifiyati hadisun, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah ini. Wa yajlisu kaifa syaa, maka boleh baginya duduk dalam kondisi apapun. Duduk iftirash boleh, tawarruk boleh, duduk dengan cara bersila juga boleh, duduk dengan cara selonjor kakinya ke depan juga boleh kalau enggak memungkinkan menekuk kakinya, atau bahkan duduk di atas kursi maupun duduk di lantai atau di tikar juga boleh. Semuanya masuk dalam pengertian istilah duduk. Paham ya? Sehingga inilah yang diperintahkan Nabi SAW. Sehingga mana yang paling mudah bagi orang yang sakit untuk mengerjakannya, duduk dengan cara yang dia inginkan, duduk dengan cara yang dia nikmat dengannya, maka boleh-boleh saja. Karena itu kalau bapak kita ini duduk di atas kursi ini boleh atau tidak berarti? Boleh, karena termasuk dalam pengertian duduk. Seperti itu seperti itu. Sehingga demikianlah keadaannya sholat bagi orang yang sakit tentang posisi duduknya seperti apa. Paham ya? Kemudian berikutnya masih tentang cara sholat dengan duduk ini tadi. Jika seseorang yang sakit sholat dengan duduk, lantas bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Seperti ini Maka jawabannya, cara sholatnya seperti biasa. Duduk itu sebagai gantinya berdiri ketika seseorang tidak mampu berdiri. Maka dia sholat dengan duduknya ini. Kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka duduknya ini adalah sebagai gantinya berdiri bagi orang yang sakit yang tidak mampu berdiri, yaitu dengan duduk tadi. Lantas untuk rukuk dan sujudnya boleh baginya dengan isyarat, yaitu dengan merundukkan kepala dan punggungnya sedikit ke bawah, di mana posisi sujud hendaknya lebih rendah daripada posisi ketika rukuk. Jadi ketika sholat begini, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, merundukkan sedikit, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujudnya lebih rendah lagi daripada posisi rukuknya. Itu yang harus paham. Apa dalilnya? Dalil yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dibawakan beliau hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh beliau, kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun." Suatu hari Nabi pernah mengunjungi orang yang sedang sakit. Seperti itu. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Beliau melihat orang ini sholat di atas bantalnya. Artinya dia sholat ketika sakit, kemudian untuk rukuk dan sujudnya dibantu pakai bantal yang ditumpuk-tumpuk, kemudian dia rukuk dan sujudnya di atas bantal karena dia nggak mampu
untuk sujud sebagaimana biasa. Melihat hal yang seperti itu, apa yang dilakukan Nabi? Farama biha, kemudian Rasulullah mengambil bantal itu dan dilemparkannya. Wa qala, beliau kemudian mengajari dengan mengatakan, sholli 'alal ard in istata'ta. Salatlah kamu di atas tanah, yaitu maksudnya di lantai ataupun di tikar atau di sajadah ya, kalau kamu mampu, yaitu dengan sujud di bawah. Wa illa fa'aumi ima'an, kalau kamu tidak mampu sujud ataupun salatnya di atas itu, maka dengan isyarat saja. Wa ja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jadikanlah posisi sujudmu lebih rendah daripada posisi rukukmu. Paham? Nah, seperti itu ya. Hadisnya dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan Abu Hatim tentang mauqufnya hadis ini. Ma'asyiral muslimin, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang sholat gak mampu sujud di lantai atau di tanah ataupun ya di bawah begitu ya, maka boleh baginya dengan berisyarat, yaitu dengan merundukkan kepala dan punggungnya. Di mana Nabi menyuruh kita menjadikan posisi ketika sujud hendaknya lebih rendah daripada ketika rukuknya ya. Jadi seperti itu, tidak harus di bawah kalau memang tidak mampu. Termasuk orang yang sholat duduk di bawah, misalnya dia sujud sholat dalam kondisi bersila. Kalau dia sujud kesulitan, maka cukup dia merundukkan sedikit badannya, menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk dan tidak harus di bawah. Kalau memang mampu sujud sebagaimana biasa, tidak apa-apa, sujud dengan cara biasa. Ya, tapi rukuknya cukup berisyarat dengan cara tadi, seperti itu ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, nah inilah yang diajarkan Nabi SAW, yakni ketika seseorang tidak mampu untuk rukuk dan sujud ketika dia sholat sambil duduk, maka cukup dengan isyarat ya. Nah, tapi kalau mampu sujud biasa sujud, tapi kalau tidak cukup semuanya dengan isyarat ya. Meskipun hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya, sebagian mengatakan hadisnya mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang sanadnya berhenti sampai sahabat saja, tidak sampai kepada Rasul SAW, sehingga masuk dalam jajaran hadis-hadis dhaif ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini, dalam kitab Bulughul Maram, beliau mendhaifkan karena mengatakan hadisnya mauquf, seperti itu. Demikian pula Bulughul Kamil Yaman mengatakan hadisnya mauquf, tapi bisa dijadikan dalil. Dan Syekh Fauzan menyebutkan meskipun mauquf, tetapi di sana ada tambahan riwayat-riwayat yang lain yang sehingga menunjukkan bolehnya dijadikan hujjah atau dalil mengenai cara sholat bagi orang yang sholat dengan duduk. Ketika rukuk dan sujud gak mampu secara sempurna, boleh dengan berisyarat, dengan merundukkan kepala maupun punggungnya sedikit ke bawah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah, itu tentang cara sholat sambil duduk. Sehingga di sini menunjukkan duduknya boleh apa saja, baik duduk di lantai maupun di kursi, tidak masalah ya. Tapi ingat, misalnya tadi kembali kepada poin yang berdiri tadi, sholat fardu hukumnya sholat dengan berdiri. Misalnya ada orang sholat mampu dengan berdiri di awal, tapi ketika rukuk dan sujud gak mampu dengan rukuk dan sujud sebagaimana biasa, mungkin karena kakinya sakit ya, tulang lututnya sakit dan sebagainya, dia gak mampu turun ke bawah. Maka orang yang demikian tetap wajib sholat sambil berdiri dulu ya, sambil menyediakan mungkin kursi di belakangnya ya. Atau kalau tidak demikian, dia nanti ketika rukuk dia langsung turun ke bawah, kemudian dia rukuk dengan isyarat merunduk, kemudian sujud sebagaimana sujud seperti biasa. Kalau nggak mau